Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Baik Yunita Kartika Dewi dengan NIM E1E 024100081 dari kelas 3C dari Prodi PGSD Universitas Mataram. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Timun Mas. Teman-teman tahu gak sih cerita tentang Timun Mas ini? Pasti ada yang tahu ya. Oke. Pada zaman dahulu, di sebuah tanah yang sepi di tanah Jawa, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo kesepian dan ingin seorang anak. Ia selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Gusti, berikanlah hamba seorang anak. Setiap malam, setiap hari ia berdoa seperti itu. Sampai pada suatu hari saat dia berladang, terdengar suara menggelegar dari balik hutan. Hei Mbok Rondo, aku telah mendengar doamu. Mbok Rondo ketakutan melihat seorang raksasa di depannya. Siapa kamu? Aku adalah raksasa butu ijo, jawabnya. Aku tahu permintaanmu, Mbok Rondo. Aku bisa memberikanmu seorang anak. Mbok Rondo yang awalnya ketakutan, matanya langsung berbinar. Benarkah Tuan? Tentu, jawab butu ijo. Ia memberikan biji ketimun kepada Mbok Rondo. Tanamlah biji ini, dan kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi, dengan syarat, saat anak itu berusia 16 tahun, kau harus mengembalikannya padaku. Mbok Rondo terlihat bimbang, antara takut dan berharap atas anak yang dijanjikan butu ijo. Dengan gemetar ia menjawab, baik butu ijo, aku akan menyanggupi permintaanmu. Butu ijo lalu tertawa dan berbalik, hilang ditelan oleh lebatnya hutan. Mbok Rondo lalu menanam biji mentimun tersebut. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tumbuhlah mentimun yang sangat besar dan berkilau. Mbok Rondo memetiknya. Dan saat memetiknya, timun itu terbelah dan muncullah seorang anak bayi perempuan. Anakku, kata Mbak Rondo, memeluk anak tersebut. Aku akan menamaimu Timun Mas. Bertahun-tahun kemudian, kehidupan Timun Mas dan Mbok Rondo amatlah bahagia. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang ceria, penurut, dan baik hati. Ia selalu membantu Mbok Rondo dalam bekerja. Mbok, biarkan aku saja yang menimba air. Mbok Rondo menjawab, tidak usah Timun Mas, kamu tidak perlu capek. Timun Mas pun tetap membantu Mbok Rondo. Akan tetapi, hati Mbok Rondo selalu diterpa oleh kegelisahan, teringat dengan janjinya dengan butu ijo. Dalam sunyinya gelap, saat Timun Mas tertidur, Mbok Rondo berkata lirih, maafkan ibu nak, maafkan ibu. Hari yang ditakutkan pun tiba. Dung, bung. Suara langkah kaki dari seorang raksasa datang ke rumah Mbok Rondo. Hei Mbok Rondo, mana janjimu? Ucap raksasa menggelegar. Mbok Rondo keluar dengan ketakutan. Maaf butu ijo, lihatlah anakku. Dia masih terlalu kecil untuk kau makan. Pasti dagingnya tidak enak. Berikan aku 1 tahun lagi, maka aku akan memberikannya kepadamu. Raksasa terlihat bingung. Baiklah, aku akan memberikanmu 1 tahun lagi. Setelahnya, aku pasti akan mengambil anak itu. Raksasa pun berbalik dan menghilang di balik pepohonan. Timun Mas berlari. Mbok, siapa itu? Apa itu? Kenapa dia mengejarku? Mbok Rondo hanya terdiam dan menangis sambil memeluk Timun Mas. Setelah kejadian itu, Mbok Rondo
pergi ke gunung untuk menemui petapa sakti. "Petapa, bantulah aku, selamatkan anakku," kata Mbok Rondo tertatih. Petapa itu menjawab, "Hanya keberanian dari anakmu yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri." Mbok Rondo tertegun, "Apa maksudnya?" Sang petapa menjawab, "Berikanlah 4 bungkusan ini kepada Timun Mas. Sampaikan kepada dia untuk membuka dan melempar satu persatu bungkusan ini." Mbok Rondo mengambil bungkusan itu dan berterima kasih. "Baiklah petapa, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan menyampaikannya kepada Timun Mas." Petapa hanya mengangguk. Mbok Rondo pulang dengan perasaan sedikit lega karena ada bantuan dari seorang petapa. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo memberitahu Timun Mas semua yang dikatakan petapa itu. Timun Mas hanya mengangguk dan diam. 1 tahun berlalu. Raksasa itu kembali untuk menagih janjinya. "Hai Mbok Rondo, mana anak itu? Aku sudah lapar, aku sudah menunggunya selama 17 tahun. Mbok Rondo keluar dan berkata, "Baik raksasa, ini anak untukmu." "Lari Timun Mas," dia berkata kepada Timun Mas untuk berlari. Raksasa yang melihat Timun Mas berlari pun mengejarnya. "Hei, berhenti!" Saat suara raksasa semakin mendekat, Timun Mas teringat dengan kata pertapa. "Bukalah bungkusan ini satu persatu." Dia membuka satu bungkus yang berisi biji mentimun dan melemparkannya. Secara ajaib, dalam sekejap muncullah hutan mentimun dengan buahnya yang sangat banyak. Raksasa yang rakus itu pun melihat dan memakan semua mentimun itu. Setelah waktu berlalu, setelah puas memakan mentimun, raksasa teringat akan Timun Mas yang berlari. Dia mengejarnya. Timun Mas yang mendengar suara raksasa kembali membuka bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Ia melemparkannya dan boom, muncullah hutan bambu yang menyakiti kaki raksasa. Kaki raksasa pun terluka dan berdarah banyak. Raksasa mengerang kesakitan. Raksasa mengumpat kepada Timun Mas. Tapi hal itu tidak membuat raksasa berhenti mengejarnya. Timun Mas membuka bungkusan ketiga dan melemparkan bungkusan yang berisi garam tersebut. Tiba-tiba dalam sekejap muncullah lautan yang besar di depan raksasa. Raksasa tenggelam, tapi dia berusaha untuk melewatinya. Dia berenang dengan susah payah dan akhirnya bisa sampai di tepi. Timun Mas yang melihat itu kembali berlari. Raksasa pun mengejarnya dengan sangat marah. Hanya tersisa satu bungkusan terakhir. Timun Mas berdoa kepada Yang Maha Esa. "Ya Gusti, tolonglah hamba. Hanya satu bungkusan yang hamba miliki." Timun Mas melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi tersebut. Terasi itu berubah menjadi lumpur yang sangat banyak. Lumpur tersebut menenggelamkan raksasa itu. "Tolong, aku tenggelam makan lumpur ini." Dia tidak bisa bergerak. Perlahan demi perlahan, tubuhnya menghilang ditelan oleh lumpur tersebut. Timun Mas melihat kejadian itu dari seberang. "Ya Gusti, terima kasih, Engkau menyelamatkanku." Timun Mas pun kembali ke rumahnya. Ia berpelukan dengan Mbok Rondo. "Mbok, Timun Mas selamat." Mbok Rondo pun terharu dan menangis. "Terima kasih ya Gusti, telah melindungi anakku." Hidup Timun Mas dan Mbok Rondo pun kembali tenang, aman, dan damai. Nah, terima kasih teman-teman. Itu tadi cerita dari saya yang berjudul Timun Mas dari Pulau Jawa. Mungkin ada versi berbeda dari cerita ini, tapi semuanya pasti memiliki makna yang sama akan kehidupan kita. Baik, saya Baginda Kartika Dewi. Mohon maaf atas
kekurangan atau kelebihan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.